إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم عن النار. Pada tahun 10 Hijriah, ketika Rasulullah SAW berdiri di Arafah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku telah menyempurnakan agama untuk kalian, dan aku telah menyempurnakan juga nikmat untuk kalian, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Kesempurnaan agama Islam bukan hanya sekedar menyambut akan kehidupan seseorang di akhirat, akan tetapi kesempurnaan agama Islam juga mengatur ketentraman, keamanan, kedamaian kehidupan manusia di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Islam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, man aminkum aminan fi sahbihi wa mu'afa fi jasadihi wa indahu qutu yaumin fa akanna muhizat lahu dunya. Barang siapa yang seseorang mendapatkan keamanan untuk dirinya dan keluarganya, dan kemudian badannya sehat, dan dia memiliki makan yang cukup dimakan satu hari, maka Rasulullah SAW mengibaratkan seakan-akan dunia itu berada di bawah kakinya. Ini menunjukkan kepada kita Islam adalah agama yang sangat konsisten, agama yang sangat komitmen untuk mewujudkan keamanan, ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kalau kita mendapatkan hadis-hadis dari Nabi SAW, dari hal yang paling terkecil sekalipun Islam mengatur perkara ini. Di antaranya kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, man asyara li akhihi bi hadidin tal'anhu malaikatu. Barang siapa yang seseorang menunjukkan saudaranya dengan besi, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai dia meletakkan besi tersebut. Kenapa Rasulullah SAW melarang kita untuk menunjukkan besi walaupun ini sekedar bercanda kepada saudara-saudara kita? Karena ini akan menghilangkan rasa aman, rasa ketentraman dalam kehidupan mereka. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lainnya, man arada minkum yamurru masjidana aw suquna wa 'alaihi nabalun falyumsik bi nisaliha. Barang siapa di antara kalian
mendatangi masjid kami atau kemudian mendatangi pasar-pasar kami dan kemudian membawa tombak, kata Rasulullah SAW, maka hendaknya dia menutup tombak tersebut. Dia tutup tombak tersebut. Diulangi oleh Rasulullah SAW sampai 3 kali. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, la yuhillu lil muslim ayyurawi musliman akhar. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lainnya. Apakah dengan ancaman ataukah dengan candaan-candaan? Ya, saya akan pasang bom di sini, saya akan bunuh kamu, saya akan begini, saya akan begitu. Ini semuanya dilarang dalam Islam karena mengusik keamanan dan ketentraman kehidupan masyarakat. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW tidak hanya mengatur keamanan dan ketentraman untuk manusia, hewan sekalipun, makhluk yang tidak punya akal itu dijaga hak-haknya dalam Islam. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, Inna Allah kataba ala kulli syai'in, fa idza qataltum fasinu qitla, wa idza dhabhtum fasinu dhibha, wa yuhidda ahadukum syafratahu wa yurid dhabihata. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat segala sesuatunya dengan cara yang paling sempurna. Dan kalau seandainya kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan kalau seandainya kalian menyembelih, ini syahid yang kita sampaikan, kalau kalian ingin menyembelih, maka hendaknya kalian tajamkan pisau-pisau kalian agar hewan yang kalian sembelih itu bisa mati dalam keadaan tenang. Maka dalam Islam, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, haram hukumnya untuk kita menyembelih hewan dengan benda yang tumpul, haram hukumnya. Karena ini mendolimi binatang tersebut, bahkan mempekerjakan hewan di luar batas kemampuan yang mereka bisa lakukan, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam sebuah hadis, seekor unta menghampiri Rasulullah SAW, dan unta tersebut mengadu kepada Rasulullah kalau tuannya ini mempekerjakan dia dalam pekerjaan yang berat. Kemudian Nabi SAW berkata, Man sahibu hadzal ibl? Siapa yang memiliki unta ini? Kemudian datanglah seorang laki-laki dari Ansar, dia berkata, saya ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi SAW, ya jangan kau mempekerjakan dengan pekerja yang tidak mampu untuk dia lakukan. Bukankah juga Rasulullah SAW mengkhabarkan dalam sebuah hadis, ada seorang wanita yang salehah yang dia mengurung seekor kucing, yang kemudian dia tidak memberi makanan kepada kucing tersebut, jadi sebab dia masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya Rasulullah SAW mengkhabarkan ada seorang wanita pelacur, ketika dia mendapatkan seekor anjing kehausan, kemudian dia ambil, dia buka sepatunya, kemudian dia ambil air, dan kemudian dia minumkan anjing tersebut, dan ini sebab perempuan ini diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian dimasukkanlah dia ke dalam surga. Subhanallah. Inilah keindahan Islam. Ya, Islam tidak hanya berbicara ibadah di masjid, Islam tidak hanya berbicara tentang puasa, Islam tidak hanya berbicara tentang zakat, tapi Islam berbicara tentang kemakmuran dunia dan akhirat. Maka di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, harus ada orang datang ke pasar dan kemudian mereka berkata, siapa di antara kalian yang butuh dengan zakat? Hampir tidak ada yang menerima zakat pada waktu itu karena kemakmuran yang dipimpin di bawah pemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan ini semakin menguatkan kita bahwa Islam bukan hanya agama yang itu poros-porosnya di masjid, tapi Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa tawaran yang ditawarkan oleh Islam agar kita bisa mendapatkan keamanan di muka bumi ini, agar kita bisa mendapatkan ketentraman di muka bumi ini, agar kita bisa mendapatkan kemakmuran di muka bumi ini? Islam menawarkan dengan tawaran-tawaran yang sangat banyak, dan ini merupakan solusi, dan itu telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang pertama, solusi yang ditawarkan oleh Islam agar terwujudnya keamanan, ketentraman, dan kedamaian dalam kehidupan, yaitu ketika manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika manusia beribadah hanya kepada Allah, ketika manusia berharap hanya kepada Allah, ketika hamba-hamba Allah berdoa hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mereka tidak
keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan. Apa jaminan yang Allah Subhanahu wa taala jamin? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka keamanan di akhirat, dijauhkan dari kekekalan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan keamanan di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka keamanan, ketentraman dan seterusnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lainnya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan diberikan kepada mereka kepemimpinan sebagaimana telah diberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan agama mereka yang mereka ridhoi, dan Allah akan menggantikan rasa takut dengan keamanan, kata Allah Tabaraka wa taala. Kapan itu para hadirin? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaqulunani la yusyriku bi syai'a, ketika mereka menyembah hanya kepadaku dan mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berkata, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru bima asyraku billah ma lam yunazzil bi sultana. Sesungguhnya kami akan menanamkan rasa takut di hati orang-orang musuh-musuh kalian. Ya, kapan itu kata Allah? Ketika mereka berbuat kesyirikan kepada Allah dan kalian mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah musuh-musuh kami kerdil di hati-hati mereka kepada kalian wahai kaum mukminin. Ini musuh yang pertama. Perkara yang kedua, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara sebab-sebab atau keamanan akan terwujud ketentraman dan kemakmuran dalam sebuah negeri ketika negeri tersebut mereka memuliakan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka taat kepada Rasulullah, mereka patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan prinsip di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang seseorang taat kepada Allah dan kemudian dia taat kepada Rasul, maka dia akan mendapatkan kesuksesan yang sangat besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika manusia, ketika umat Islam mereka menyelisih daripada jalan Nabi mereka, maka mereka akan sengsara di dunia dan mereka akan sengsara di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hati-hatilah dan berilah peringatan kepada orang-orang yang mereka menyelisih perkara kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan ditimpa kepada mereka fitnah dan akan ditimpa kepada mereka azab yang sangat pedih. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab suatu kaum selama Nabi Muhammad SAW ada di tengah-tengah mereka. Apakah fisiknya Rasulullah ataukah ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW masih dipegang oleh umat Islam, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab kaum tersebut. Dan Imam Malik rahimahullah, salah seorang dari imam Ahlus Sunnah, seorang imam madhab, beliau berkata, as-sunnah kasafinatin Nuh, faman raqiba faqad najah. Sunnah itu bagaikan kapal Nabi Nuh. Siapa yang mengendari sunnah kapal tersebut, maka dia akan selamat di dunia dan dia akan selamat di akhirat. Dan poin apa saja yang itu terwujud seseorang telah mencintai Nabi Muhammad SAW. Para ulama menyebutkan ada 4 perkara. Yang pertama, dia membenarkan seluruh apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah. Yang kedua, dia taat dan patuh apa yang diberitakan oleh Nabi. Yang ketiga, dia menjauhi seluruh larangan Rasulullah SAW. Yang keempat, dia tidak beribadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perkara yang ketiga, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang akan terwujudnya ketentraman, terwujudnya keamanan dalam sebuah negeri ketika penduduk sebuah negeri tersebut mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjalankan perintah Allah dan kemudian mereka menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh
Kalau seandainya penduduk sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keberkahan untuk mereka dari langit dan dari bumi, kata Allah Tabaraka wa taala. Kalau seandainya Allah telah menjamin pemilik jagat raya alam semesta ini untuk kesuksesan, untuk kedamaian, untuk ketentraman dan untuk kemakmuran, maka tidak ada kekuatan manapun yang akan bisa mengalahkan dari apa yang telah ditakdirkan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika umat Islam mereka jauh dari ketakwaan, ketika umat Islam mereka berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan datangkan kepada kita bencana. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Dhaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Dan telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dikarenakan dosa-dosa manusia itu sendiri, dan kemudian kami rasakan kepada mereka sebagian dari adab agar mudah-mudahan mereka bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama Khalid bin Nam berkata, apa itu takwa? Takwa adalah ta'atun, dan seseorang melakukan ketaatan dengan cahaya dari Allah dan kemudian berharap dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia menjauhi dosa dengan cahaya dari Allah dan dia takut terjatuh dalam hukuman Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada ketakwaan. Sebagian para ulama yang lain ketika mereka mendefinisikan takwa, mereka mengatakan takwa ketika seseorang dia tidak merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Itulah bagian daripada ketakwaan. Dan yang terakhir, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara hal-hal yang akan mewujudkan keamanan dan ketentraman dalam sebuah negeri ketika masyarakat mereka taat dan patuh kepada pemimpin mereka. Nah, dari sesuatu yang telah disepakati oleh seluruh para ulama terdahulu, mereka mengatakan manusia akan selalu berada dalam kebaikan untuk dunianya dan untuk akhiratnya ketika mereka memuliakan pemimpin mereka. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah wasiat sebagaimana disampaikan oleh Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. Para sahabat Rasulullah ketika mereka mendengar wasiat ini, berlinang air mata mereka dan bergetar hati-hati mereka, dan kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, berikan kepada kami sebuah wasiat sehingga kami bisa berpegang di atas wasiat tersebut." Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada mereka, "Usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun." Aku wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kalian taat dan patuh kepada pemimpin kalian walaupun yang memimpin kalian budak dari budak Habasyi. Dan kenyataannya di lapangan kita lihat, kita tidak ingin negara yang kita cintai, negara Indonesia, seperti negara-negara yang ada di luar Indonesia. Ketika mereka tidak sabar dengan pemimpin mereka, ketika mereka mencela pemimpin mereka, ketika mereka memberontak kepada pemimpin mereka, ketika mereka tidak sabar dengan kondisi dan keadaan yang ada di negeri mereka, apa yang terjadi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Apa yang terjadi? Siapa yang merugi? Yang rugi adalah kaum muslimin. Pembantaian, pembunuhan, hancuran rumah, dan seterusnya. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan kepada kita sebuah tawaran agar ketentraman, kedamaian itu tetap terwujud dalam sebuah negeri, untuk kita taat dan patuh kepada pemimpin kita, ya, dan kita tidak memberontak kepada mereka, karena memberontak kepada mereka ini akan memberikan dampak yang sangat jelek kepada keamanan dan ketentraman dalam sebuah negeri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Faqabbalallahu minni wa minkum innahu samii'un 'aliim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa barakan 'alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آخر دعوانا